Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggit Yolanda selaku dosen pada mata kuliah Bisnis Internasional serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan. Pada hari ini saya Sabrina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai etika dalam bisnis internasional. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Ina Yusrina, yang kedua Anugrah Rizky Sani, yang ketiga Bayu Setiabudi, yang keempat Aidatu Syadiah, dan yang kelima Dewi Eka Wulan Apriliana. Baik, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang etika bisnis dengan etika bisnis internasional. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat. Pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu utilitarian approach, individual right approach, dan justice approach. Sedangkan pengertian etika bisnis internasional terkait dengan standar moral yang diterapkan di dalam kegiatan bisnis internasional. Pentingnya etika bisnis internasional, perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Dan yang keempat, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu dia penjelasan mengenai etika bisnis dengan etika bisnis internasional. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ina. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ina Yusrina, NIM 31219125. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu etika bisnis versus etika bisnis internasional. Permasalahan etika dapat muncul di berbagai aspek bisnis internasional, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, dalam bidang produksi, misalnya muncul permasalahan etika terkait perusahaan dalam lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Penggunaan binatang untuk uji coba obat-obatan baru, cara transportasi ternak, dan diketemukannya teknologi baru seperti produk transgenik atau genetically modified product dan cloning. Yang kedua, dalam bidang pemasaran, misalnya muncul permasalahan etika terkait pelaksanaan promosi, seperti adanya unsur seks dalam advertising, pemasaran langsung di sekolah, dan advertising yang menyesatkan dengan tidak memberikan informasi produk yang sebenarnya. Yaitu yang terakhir, dalam bidang keuangan, misalnya terkait insider trading, pembayaran yang sangat besar terhadap CEO perusahaan sebagai eksekutif, kompensasi, dan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar. Selanjutnya, norma-norma moral yang umum pada taraf internasional terbagi 3. Yang pertama, menyesuaikan diri, yaitu peribahasa Indonesianya, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Nah, maksudnya adalah kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain bisnis, harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Diterapkan di bidang moral, pandangan ini mengandung relativisme ekstrim. Nah, yang kedua, regiosme moral, mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negeri sendiri, menyesuaikan diri dengan norma etis di tempat lain, namun masih mempertahankan norma aslinya yang dirasa baik. Yang terakhir,
harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu kita tidak terikat oleh norma-norma moral. Malah, jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya akan terganggu. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi sehingga merugikan produsen lokal. Salah satu topik yang jelas termasuk etika bisnis internasional adalah dumping produk. Karena kurang etis, ini secara khusus berlangsung dalam hubungan dengan negara lain. Ada dua jenis dumping. Yang pertama adalah dumping dapat terjadi ketika suatu perusahaan menjual barang-barangnya dalam pasar luar negeri dengan harga di bawah yang dikenakannya di pasar negara asalnya sendiri. Dumping ini adalah bentuk diskriminasi harga internasional. Yang kedua adalah dumping dapat terjadi ketika perusahaan tersebut menjual barang-barang mewah di bawah biaya di pasar luar negeri. Dan dalam kasus dumping ini tersebut adalah bentuk predatory pricing. Kemudian di sini ada motif dumping. Yang pertama adalah penjualan punya persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk yang bersangkutan di bawah harga saja. Yang kedua, motif lebih jelek adalah berusaha merebut monopoli dengan membanting harga. Kemudian ada motif dari dumping. Yang pertama, konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah. Yang kedua, produsen menderita karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga semurah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiabudi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek etis dari korporasi multinasional. Yang dimaksud dengan korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam dua negara atau lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri. Dengan demikian, belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Tetapi perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional atau KMN. 1. Korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Ketiga, dengan kegiatan korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak dengan fair. Ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tetap. Kedelapan, negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Kesembilan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. 10. Dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang lingkungan perusahaan, yaitu ada dua, stockholders dengan whistleblowing. Di sini saya akan menjelaskannya. Stockholders yaitu para pemegang saham dalam sebuah perusahaan, dikenal juga dengan sebutan stockholders. Para pemegang saham mendapatkan bagian tertentu dari hasil saham yang dijual oleh perusahaan yang telah melakukan listing di bursa saham.
Perusahaan juga pada umumnya memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal. Para pemegang saham sendiri sebagai pemilik kepentingan di perusahaan menginginkan perusahaannya untuk selalu memberikan kinerja yang maksimal yang ditunjukkan melalui perolehan profit perusahaan. Yang kedua, ada whistleblowing, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Pada dasarnya, whistleblower melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaan tempatnya bekerja, dan juga mengabaikan sejumlah peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pihak berwenang atau regulasi pemerintah, dan juga mengabaikan keselamatan karyawan atau masyarakat sekitar yang menjadi dasar munculnya tindakan whistleblowing. Jenis whistleblowing sendiri dibagi menjadi dua, yaitu di lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Ulana Priliana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Etika versus profit. Etika dan profit merupakan sebuah hubungan yang tidak biasa dan cenderung dianggap berseberangan. Dalam konsep bisnis, memaksimalisasi profit merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Sedangkan keterlibatan etika hanya akan merugikan keuntungan perusahaan. Pandangan ini tentu berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang hanya memikirkan profit sebagai target utama mereka, dan kebanyakan perusahaan yang menggunakan cara-cara tidak etis. Beberapa contoh kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya mengutamakan keuntungan. Yang pertama, menggunakan tenaga kerja di bawah umur atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, diskriminasi tenaga kerja. Yang keempat, tidak menjamin keselamatan kerja. Yang keempat, upah di bawah ketentuan. Yang kelima, kelayakan tempat kerja. Contoh kegiatan tidak etis karyawan yang merugikan perusahaan, yaitu yang pertama, menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, memalsukan angka pada sebuah transaksi, memalsukan kualitas barang dengan yang seharusnya, transaksi gelap dengan vendor perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.